Purworejo kali. Mogok di tengah-tengah jembatan ya Pak. Oh, ya truk juga kok ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kari-kari kita kena api giset. Ternyata kok ini setengah hari orang ono ya, Bang. Tiada hari tanpa nenteng kopi. Ada muka. Hilang sehari. Ngari. Cil balik apa? Ada biasanya ada apa namanya? Ada kebutuhan. 10 menit lumayan ya. Masalah kerja. Sejarah ya, sejarah. Sejarah lagi, SPP Pak. Ada yang namanya kisah sejarah kebudayaan Islam SKI itu. Lawan Bani ini, Dor. Baik. Kalau kalahnya malu deh ini, Mungkin cengin. kalau GBPP sama GBHN ya GBB berhubung buaya. GBHN kan garis-garis besar haluan negara. Itu pelajaran apa? GBHN ini masalah ke tata negaraan. Terus kalau GBPP sama kurikulum itu kan bentuk apa ya, Mata pelajaran. makna lain dari sistem pembelajaran kurikulum. Jadi kurikulum itu kita dulu zamannya masih Catur wulan. Catur itu kan 4 ya, kayak catur keluarga. Jadi keluarga itu terdiri dari 4 anggota, emaknya 1, bapaknya 1, anaknya 2. Itu catur keluarga. Kalau anaknya 1, berarti bapaknya lagi kerja nih, bininya nyuci, bininya bapaknya, anaknya 1. Nah ini anaknya bisa melakukan aktivitas yang di luar dugaan nih. Kadang-kadang Contoh. mainin kelereng, bocah masih umur sekitar setahun lebih lah. Yang main pereng si Budi. Iya, Tahu aja Pak. karena Budi temannya dia nih, temannya wafat nih. Yang disebut berarti Nah Budi. untung si Iwan nggak wafat, nggak berteman dengan wafat, jadi nggak kena virus si Budi. Karena si Budi sampai sekarang masih dalam apa ya, dicari nama orang tuh. Sering orang membalas Budi, padahal Budi tidak melakukan aktivitas apa-apa. Saya tidak bisa membalas Budi karena Budi jauh. Mungkin dia melakukan kebaikan kepada Wasti dan lain-lain. Dia pasti membalasnya Budi, bukan saya. Saya kan melakukan kebaikan. Gue belum bisa membalas Budi lu deh. Saya nggak ngasih Budi ke dia dan Budi nggak melakukan kejahatan ke dia. Kenapa harus dibalas? Setiap kata-kata balas itu kan dia ada sesuatu yang efek dari imbas perlakuan si Budi kepada si pelaku. Misalnya Budi melakukan pencurian, otomatis kan orang akan balas nih. Wah, cari itu orang tuh yang tadi nyuri, siapa namanya, Budi. Akhirnya Budi ketemu, di lo tadi nyuri apa? Lo kagak. Nah ini bisa jadi fitnah nih. Si Budi difitnah jadi bukan dibalas. Ini kita harus mencari konteks kalimatnya. Mulai ngawur deh. Ya, semakin ngawur itu semakin banyak konteks pembicaraannya. Berarti kata-kata Budi berarti kan ada maknanya kan? Ada, Budi itu kan bukan hanya sebuah nama ya. Budi pasti ada sambungannya, nggak mungkin namanya Budi. Itu juga si Budi sama si Iwan yang Bapak Budi, Ibu Budi, Bapak Ibu Budi gitu. Itu sebenarnya ada nama belakangnya, ada nama depannya. Entah itu Abdul Budi atau Budi Pekerti, Luhur dan seterusnya. Ada lagi Setia Budi. Nah, Agus Setia Budi ini, Budinya di ujung nih. Ada lagi Wawan Budi Sentosa. Nah, ada di tengah tuh. Jadi si Budi itu bisa bervariasi, Bang, tergantung dari kesukaan si orang itu. Jadi suka-suka gua dong Budi gue taruh di mana. Ada lagi Imam sama Budi ini hampir sama nih. Ada Imam Baihaqi. Nah, imamnya di depan nih. Itu bagus kalau yang di depan. Ada lagi yang imamnya di belakang. Anton Imam misalnya. Atau Julian Imam. Itu di belakang imamnya, nggak boleh. Imam itu harus di depan. Ada lagi yang di tengah.
Muhammad Imam Syafi'i Wijaya Kusuma misalnya. Nah itu ngawur nih, ini di mana-mana dia adanya. Bisa di depan, bisa di tengah, bisa di pinggir banget nih. Kalau imam ada di pinggir, nah ngikutinnya bagaimana? Soalnya imam ada di sebelah tembok sebelah kanan, kita ngikutin sebelah kiri, masih bisa tuh. Tapi kalau imam ada di belakang, kita bikin ke belakang tuh. Belakang udah jalan aspal nih, udah kayak tukang dagang, nggak ribet kita mau gelar senjata, nggak bisa. Jadi imam itu harus disesuaikan. Kalau budi boleh, kalau budi bebas. Berarti pada dasarnya itu budi itu arti dan makna itu pasti banyak. Atau kok di budi enggak maksudnya kata-kata yang lain gitu. Iya, misalnya budi pekerti ya. Budi pasti. Saya akan membalas kebaikan Anda atau membalas kebaikan itu biasanya budi pekerti. Nggak ada wahdi pekerti gitu, nggak ada wafat pekerti, nggak ada, adanya budi pekerti. Posasi Eko pekerti nggak ada, posasi pekerti nggak ada. Pekerti sosasi. Ramasuk, Mas. Jadi ada kata-kata yang memang itu udah ada yang mencetuskannya Pak, kayak model helm nih. Kita kan dulu waktu Bas lahir ya belum bisa ngomong nih, masih dada. Kalau udah tahu namanya helm, walaupun ada tulisannya, kita tuh belum tahu. Makanya ada yang namanya ilmu itu untuk belajar kita mencari sesuatu arti dari setiap benda yang kita lihat. Dan itu udah ada yang mencontohkan, kayak misalnya tempat sampah, berarti kan harus ditempatkan itu sampah. Kalau ada di situ berarti sampah, ya kan? Karena namanya tempat sampah, identik dengan hal-hal yang bekas atau yang udah memang sampah, yang udah tidak terpakai. Terus kalau ada ya budi yang tadi tuh, budi ada di tempat sampah, berarti budi itu sampah. Budi mah ada dalam. Lah kalau budi main di tempat sampah terus ada di dalam lagi ngorek-ngorek nyari iwan, nyari wati, segala macam di situ, berarti dia kan karena berada di tempat itu. Barang siapa yang berada di tempat itu, dia akan identik seperti orang di situ gitu loh. Seperti benda itu. Ya kan? Kecuali ada tulisannya jangan dibuang. Misalnya buanglah sampah ke tempat-tempatnya. Nah, itu berarti udah di situ nggak bakal ada tempatnya, karena membuang sampahnya berikut sama tempat-tempatnya, entah kemana tuh boleh bebas, karena di situ nggak ada indikasi bahwa ini tempat bentar sampah, ya, jangan dibuang. Kalau ada orang buanglah sampah pada tempatnya. Tempat sampah di mana? Orang kan nggak tahu. Kalau nggak ada tulisan di situ tempat sampah, tapi nggak ada tempatnya nih. Tempat sampah, tapi nggak ada tempatnya. Jadi orang masih bingung. Nggak jadi. Ada tempatnya doang tuh. Ada bacaan tempat sampah, tapi nggak ada tempat sampahnya. Ini menjadi pertanyaan lagi. Kemana itu tempat? Nah ini juga mungkin budi di bawah tuh tadi tuh. Karena dia lagi yang hewan, kita potongan dia, gede. Jadi mungkin nanti dicuci sama dia, dibersihin, dibikin satu tempat buat nano sesuatu yang bermanfaat gitu kan. Namanya budi kan orang yang bermanfaat, bukan wahdi pekerti, jadi budi pekerti. Luhur, ekoluhur nggak ada, posasi luhur nggak ada. Luhur mata. Kalau saya tuh yang jadi yang kadang juga bertanya-tanya ya, itu lampu merah. Nah, saya ngopi dulu nih. Ayo kita tarik kopi dulu. Kenapa yang disebut lampu merah? Karena ada Jokowi. Padahal ada dua ya, ada merah, ada Ini kalau di daerah sini ya, Bekasi ya. Oh, Tapi kalau kalau di di, sana di daerah, dua. yang disebut Bangsu. kuningnya enggak. Bang hijau. Bang hijau. Tapi kuningnya nggak ada ya? Enggak disebut. Enggak disebut Bang Gua Jokowi. tungguin lu di lampu hijau. Gua tungguin lu di lampu kuning, enggak ya? Enggak. Berarti ada diskriminasi sebenarnya. Kan orang kayak pabrik atau memang bermaksud untuk membuat lampu merah. Lampu merah itu adanya di sebelah mana? Saya nyebutnya lampu merah. Ya lampu merah adanya di sebelah mana? Paling atas, paling bawah, atau di hijau kan yang paling atas hijau ya? Hah? Merah.